Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino di channel Kebanggaan Kita yang membahas seputar pertanian. Oke, kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom komentar ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua nanti kalau saya jawab ya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Kalau nggak bisa ya saya anggurin aja ya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, saya coba cari dulu dari Nopi Gratiwi 5919. Bang, apa saja penyebab penyakit busuk pada pucuk pada tanaman kelapa sawit dan apakah bisa membuat tanaman kelapa sawit mati? Untuk penyakit ya, penyakit busuk pada pucuk tanaman kelapa sawit itu disebabkan oleh pungi, Makanya biasanya kita lihat kan kalau pucuknya itu busuk, kita lihat ada seperti kadang-kadang putih-putih ataupun bercak-bercak. Nah, itu mengindikasikan ada pungi di situ. Nah, apakah bisa menyebabkan mati? Ya, tentu saja bisa ya. Karena kebanyakan penyakit ataupun hama yang menyebabkan mati pada tanaman kelapa sawit biasanya terjadi pembusukan ataupun dimakan oleh hama. Kebanyakan itu yang menyebabkan kematian pada usia-usia dini. Usia dini itu usia sebelum menghasilkan. Apalagi yang baru-baru tanam ya. Misalkan pada usia 1 tahun ke bawah itu rentan sekali busuk pada pucuk tanaman. Bukan hanya busuk ya, tetapi juga kadang-kadang terserang kumbang tanduk juga. Kemudian juga keriting ya, mungkin keriting ini bisa disebabkan oleh hewan ataupun bisa disebabkan oleh kekurangan boron. Jadi itu ya, penyebabnya itu tadi. Kalau busuk itu penyebabnya pungi. Pengendaliannya, bagaimana cara pengendaliannya? Pengendaliannya banyak ya. Kita bisa menggunakan bahan kimia. Sekarang itu banyak yang menjual bahan-bahan kimia untuk mengendalikan hama dan juga penyakit. Kalau hama mungkin bisa menggunakan marsal ya, itu kumbang dan segala macamnya. Kemudian kalau pungi itu bisa juga menggunakan bahan kimia. Saya kemarin tuh menggunakan Startop ya, disemprot dengan cara disemprot. Kalau nggak salah itu namanya ya. Nanti bisa kalian cari lah di video saya itu ada bagaimana cara mengatasi pembusukan pada pucuk tanaman kelapa sawit. Itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, yang kedua dari Serba Ada TV 123. Oke Bang, sangat bermanfaat sekali kontennya. Selalu semangat buat konten-konten serupa. Jangan menyerah menggapai mimpi. Ya, terima kasih ya, sama-sama ya telah menonton video yang saya buat. Oke, mana nih pertanyaannya ya? Ada pertanyaannya nggak? Apa tidak ada keinginan untuk membuat pestisida organik, Bang? Pestisida organik. Kalau dulu ya, zaman-zaman saya kuliah, setiap semesternya itu pasti ada aja membuat pestisida organik. Karena praktikum dan skalanya juga skala kecil untuk mengatasi hama-hama, misalkan tungau seperti itu ya, kumbang-kumbang, lalat ya, lalat buah. Dulu kan tanamannya itu waktu kuliah praktikum itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai ya, semangka, jagung dan tanaman-tanaman horti lah ya. Kalau sekarang ditanya pestisida organik digunakan untuk kelapa sawit, jawabannya ya enggak ya. Ya misalkan kita ingin mengendalikan kumbang tanduk, terus kita membuat pestisida organik, ya waktunya belum tentu efektif lagi. Kan kita juga nggak tahu
apa yang tidak disukai oleh kumbang tanduk. Nah, biasanya kan pestisida organik ini bisa menggunakan misalkan dari bahan misalkan bawang merah, bawang putih, kemudian dari cairan akar tuba, kemudian juga dari brotowali, kunyit dan segala macamnya ya yang tidak disukai oleh hewan-hewan. Nah, kalau kita aplikasikan kan kebanyakan hama di tanaman kelapa sawit kan kumbang ya. Salah satunya kumbang tanduk. Apakah sudah ada penelitian kumbang tanduk ini takut ataupun kurang suka dengan bahan-bahan itu tadi? Nah, itu perlu dilakukan percobaan. Kalau memang udah yakin bahwa kumbang tanduk itu nggak suka dengan bahan-bahan tersebut, baru bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi kan repot ya, apalagi kalau kita punya kebun yang luas ya, misalkan 2 hektar, 3 hektar bahkan lebih lah ya. Kalau kita menggunakan bawang merah misalkan, udah berapa kilo bawang merah yang kita gunakan untuk bahan pestisida organik itu. Kalau kita beli mungkin kita bandingkan dengan beli yang kimia, itu perbandingannya sama. Nah, kita udah nggak buat lagi ya, tinggal nyemprot aja ya kalau menggunakan kimia. Tapi kalau menggunakan yang ini kan harus kita olah, kita fermentasi dan segala macam, baru jadi pestisida organik. Nah, itu repotnya di situ. Kalau hanya untuk sekelas percobaan-percobaan nggak jadi masalah. Karena dulu juga saya sering membuat itu. Pestisida organik, kemudian pupuk organik ya, pupuk organik nanti bisa berupa kompos, pupuk kandang, pupuk hayati, pupuk hijau, banyak dulu saya buat. Tapi kan kalau kita sekarang skalanya untuk perkebunan kelapa sawit kan agak repot ya, apalagi bahan-bahannya juga susah nyarinya. Ya seperti itulah ya, kita manfaatkan yang kimia aja dulu. Tapi kalau memang untuk bisnis bisa juga kita buat jadi pabrik sendiri. Oke, selanjutnya saya suka mengikuti konten Mas Joko Warino. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti ya. Semoga bisa bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan tanaman. Oh ya Mas, jika nanti musim penghujan, frekuensi untuk perawatan tentu lebih sering. Bagaimana cara mengantisipasi jika lahannya nanti banyak genangan air? Terima kasih penjelasannya. Ini kan masalah alam ya. Kalau misalkan air tergenang itu masalah alam ya. Musim penghujan yang sering ya. Kadang-kadang juga kemarau yang panjang, itu masalah alam. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga lahan kita agar ketersediaan airnya itu terjaga, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat parit di sekeliling lahan kelapa sawit. Nah, parit ini kan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya bahwa parit ini bisa menjaga air muka tanah. Jadi kalau musim penghujan itu airnya tidak berlebih ya, sehingga menyebabkan kebanjiran. Apabila musim kemarau itu airnya tidak terlalu jauh ke bawah, sehingga air tetap tersedia. Tapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kan kita tidak tahu ya volume air hujan itu seberapa. Kadang-kadang melampaui parit yang kita buat. Nah, itu terjadi banjir. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau banjir itu sudah terjadi ya. Yang bisa kita lakukan tadi ya pembuatan parit dan segala macamnya. Tapi kalau udah banjir ya mau apa dikata ya, nikmatin aja lah. makanya saya ya kalau mencari lahan itu ya kadang-kadang salah satu yang dipikirkan itu tadi rendah atau tidaknya kondisi lahan itu. Tapi kalau rendah kan musim hujannya lebat, tidak terkendali, maka terjadinya banjir. Makanya kita juga harus jeli kalau ingin memilih lahan ya. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan kali ini yang bisa saya jawab. Masih banyak ini, nanti kita buat episode lainnya. Karena udah mendung juga ya. Ini mau mupuk saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.